Ini adalah Hyundai Ioniq 5 yang merupakan mobil listrik dari Hyundai. Mobil ini punya dua varian, ada tipe Prime, tipe terendahnya, dan tipe Signature. Nah, mobil ini punya dua pilihan baterai ya, ada yang long range dan juga yang standar. Yang long range itu untuk yang Signature 451 km dan juga untuk yang Prime adalah 481 km. Dan untuk yang standar, untuk yang Signature ada 384 km dan juga Prime 384 km. Nah, kalau kita lihat mobil ini merupakan mobil listrik yang sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman tentunya ya. Dan peminatnya banyak sekali, jadi indenya juga cukup lama. Mari kita lihat apa saja yang dimiliki oleh mobil ini. Mobil ini menggunakan lampu LED ya, ada dua lampu LED di sebelah kanan dan kirinya, lalu dengan diarel yang berbentuk huruf U. Kemudian dia juga untuk dari sisi samping menggunakan velg berukuran 20 inci, tapi ini untuk varian tertinggi saja yaitu Signature yang long range, sedangkan sisanya Signature yang standar, Prime long range standar itu ukuran velgnya adalah 19 inci ya teman-teman ya. Nah, untuk model handle-nya juga unik ya. Jadi kalau mobilnya terkunci dia masuk seperti ini, dan juga kalau misalkan udah lama tidak dibuka dia akan nyatu seperti ini teman-teman. Cara bukanya tinggal didorong seperti ini lalu tarik. Ya, nah kita bisa tutup. Kemudian ini adalah sisi belakangnya dari Ioniq 5. Dia menggunakan lampu namanya parametric pixel lamp, terdiri dari titik-titik LED yang banyak. Dan untuk pintu bagasinya juga sudah electric tailgate, dan dia ada fitur yaitu yang disebut dengan smart tailgate. Jadi teman-teman nggak perlu mengayunkan kaki atau nendang-nendang, cukup dekatkan saja ke mobilnya, pintu bagasinya bisa terbuka. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, Ioniq 5 ini dari sisi interior dia menjual kelegaan kabin ya teman-teman ya. Jadi lega sekali, teman-teman bisa lihat dari legroomnya yang baris pertama, lalu kemudian legroom baris keduanya. Ya lega sekali, dan dia menjual tidak ada gundukan di sebelah sini teman-teman. Jadi nyaman sekali untuk 3 orang yang duduk di baris kedua. Ada satu fitur andalan dari Ioniq 5 ini yaitu relaxation seat. Jadi cukup dengan menekan dua tombol saja, nanti kursinya akan merebah seperti kita posisi tidur teman-teman. Caranya tekan yang ini 1, ini 2. Nah, dia akan berubah jadi merebah ya. Nah, inilah yang disebut dengan relaxation comfort seat. Nah, untuk mengembalikannya pun tinggal tekan tombol ini aja sekali, tekan ditahan, jadi dia akan kembali. Oh ya teman-teman ya. Terus juga kursinya electric seatnya fungsinya banyak, termasuk juga ada cushionnya ya untuk orang-orang yang memiliki postur tubuh tinggi. Lalu masuk ke interior, di sini ukuran meter cluster dan head unit itu sama, yaitu 12,3 inci ya teman-teman ya. Dia sudah full digital. Lalu kemudian di head unitnya dia dapat menampilkan informasi terkait mobil listrik ini. Jadi dengan baterai 65% dapat menempuh jarak berapa kilometer dengan kondisi AC hidup dan berapa kilometer dengan kondisi AC mati. Seperti itu. Dan ini adalah AC-nya, dia modelnya digital, dual zone ya, jadi suhu sebelah kanan dan sebelah kiri bisa berbeda. Lalu terkait setirnya memang unik teman-teman, dan salah satu fitur andalannya yaitu dia memiliki smart cruise control. Jadi dimana ketika smart cruise control ini aktif, dia dapat mengikuti kecepatan kendaraan di depannya.
dan juga dilengkapi dengan auto stop and go. Jadi ketika mobil di depannya berhenti, mobil ini akan berhenti, mobil di depannya jalan, mobil ini juga akan ikut jalan. Nah, untuk transmisinya teman-teman dia otomatis, cuman memang perpindahan transmisinya nggak seperti mobil pada umumnya yang berada di tengah, tapi dia di sebelah kanan tua seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau ke posisi D tinggal putar ke atas, tapi jangan lupa injak pedal rem. Untuk R turun ke bawah, lalu untuk posisi P tekan tombol ini teman-teman. Gitu. Kemudian untuk bagian atasnya dia tidak memiliki sunroof atau panoramik, tapi dia sebutannya Vision Roof. Kenapa? Karena ketika dia dibuka, ini saya tutup dulu. Ketika dia dibuka, tampilannya sangat luas sekali karena dia terpecah menjadi dua tutupnya. Gitu teman-teman. Lalu kemudian dia juga menjual yaitu floor console boxnya ini bisa digeser-geser. Cukup dengan menarik sini. Nah, ini bisa dimundurkan ke belakang dan dimajukan ke depan. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kemudian Ioniq 5 ini juga punya fitur yaitu vehicle to load dan vehicle to vehicle, yang dimana Ioniq 5 ini dapat menghasilkan listrik sebesar 3600 watt selama 19 jam untuk yang Ioniq 5 long range ya, yang dimana colokannya ada dua, yang satu ada di kursi di bawah sini teman-teman. Ini kita bisa buka, geser itu ya, colokannya kelihatan ya. Nah, ini fungsinya kalau misalkan di perjalanan teman-teman mau nyolok laptop, itu bisa tinggal colok aja 3600 watt selama 19 jam. Tapi kalau sambil jalan tentunya nggak sampai 19 jam. Lalu kemudian ada cara yang kedua yaitu dari luar mobil. Yuk mari kita lihat caranya yang kedua. Ini ya, untuk buka charging portnya ditekan dan ditahan. Nanti ada adaptornya di sini, lalu untuk colok vehicle to load dan vehicle to vehicle. Untuk baris keduanya seperti ini, dia untuk slidingnya sudah elektrik, lalu untuk recliningnya manual, dan hasilnya bagasinya sangat rata teman-teman ya. Bagasinya luas sekali, jadi untuk bawa barang banyak juga sangat memungkinkan menggunakan mobil ini. Kemudian dari segi entertainment, mobil ini juga dilengkapi speaker dengan brand Bose. Ini ya, dengan brand Bose. Jumlah speakernya ada 8, jadi satu buah subwoofer di dashboard, tweeter di pintu baris pertama, speaker besar, lalu speaker kecil di baris kedua, dan juga satu subwoofer di bagasi. Dan tentunya ada power amplifier di bawah kursi pengemudi ya. Nah, lalu terkait dengan Smart Sense, mari kita lihat. Dia juga punya safety, active safety ya teman-teman ya. Kita bisa mengatur di sini. Kita balik ke head unit. Lalu kemudian setup, vehicle. Lalu kemudian di sini ada banyak sekali pengaturan mengenai kendaraan ini teman-teman. Mulai dari driver assistant, jadi teman-teman bisa pilih nih forward safety. Nah, ini adalah yang disebut dengan forward collision avoidance assist. Jadi ketika mobilnya maju ke depan, berisiko terjadinya tabrakan, maka dia akan melakukan pengereman secara otomatis kalau teman-teman pilih assist. Tapi kalau pilih warning berarti dia hanya memberikan notifikasi saja tapi tidak melakukan pengereman. Terus juga ada lane safety, yang dimana ketika teman-teman berkendara di antara marka jalan yang jelas, antara kanan dan kiri ada garisnya gitu ya, atau satu saja garisnya, ketika keluar dari garis, setirnya akan otomatis bergerak supaya posisi mobil ada di antara garis tersebut. Tapi kalau teman-teman pilih assist, tapi kalau pilih warning, dia hanya notifikasi suara saja. Lalu ada blind spot view monitor, blind spot assist juga, jadi ketika teman-teman mau belok nggak aman, itu dia akan melakukan pengereman, yaitu memperlambat mobilnya gitu. Dan lain-lain, ini bisa diatur semua teman-teman ya, termasuk juga dengan ambient mood lamp. Jadi Ioniq 5 ini punya ambient mood lampnya yang banyak sekali teman-teman, bisa kita lihat di sini ya, set custom color. Nah, ini teman-teman tinggal putar, warnanya akan berubah. Saya akan shoot ke
bagian speaker ya teman-teman, biar bisa kelihatan perubahan warnanya. Itu ya. Dan juga di sekitar bagian tangan sini teman-teman. Gitu. Itulah kurang lebihnya untuk Ioniq 5. Lalu kemudian teman-teman, sebagai dasar untuk menggunakan mobil listrik, tentunya ketika mobil listrik ini dihidupkan tidak akan ada getaran ataupun suara. Yang membedakan adalah ketika mobil ini sudah siap digunakan teman-teman, akan muncul tulisan ready. Cuman ini kondisinya mobilnya memang di pameran, jadi nggak bisa kita hidupkan. Biasanya di sebelah sini teman-teman ada tulisan ready, berarti mobilnya sudah siap untuk digunakan. Gitu. Itulah kurang lebihnya terkait dengan Ioniq 5 teman-teman. Dan juga satu lagi, Ioniq 5 ini merupakan mobil listrik pertama Hyundai yang berpenggerak roda belakang. Jadi di bagian depan itu tidak ada motornya, jadi dia kosong. Dia hanya ada bagasi tambahan. Mari kita lihat. Ini adalah bagasi tambahannya. Tuh, kalau mau naruh barang-barang bisa di sini. Kalau yang barang-barangnya kecil. Karena mobil ini berpenggerak roda belakang. Ya, itulah kurang lebihnya untuk penjelasan Ioniq 5. Mari saksikan video-video selanjutnya teman-teman, karena kami kebetulan ada di Gias. Kami akan mereview beberapa mobil yang ada di sini. Jangan lupa tonton terus video kami dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.